Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawang. Dalam seri pertama ini dibantu oleh pemain-pemain Mamo sebagai Kertanegara, Harry sebagai Diah Wijaya, Narto B sebagai Arda Raja, Iwan sebagai Prana Raja, Wawan sebagai Gangga Dara, Benny sebagai Jarawaha, Petrus sebagai Jaran Bangkal, Suryate sebagai Jaran Lejong, Yayu sebagai pelayan, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Pada tahun Saka 1206 atau 1284 Masehi, kekuasaan Raja Kertanegara mencapai puncaknya di Singasari. Pulau Bali berhasil ditundukkan. Demikian pula Kerajaan Gurun, Bakulapura, Pahang, Sunda dan Madura. Demikianlah Singasari atau Tumapel semakin mengembangkan sayap kekuasaannya di luar Pulau Jawa. Kertanegara masih belum merasa puas. Dia mulai melihat kemungkinan untuk menundukkan Swarnabumi. Maka pada bulan Agustus 1286, pasukan Singasari berangkat ke negeri seberang untuk mengebut perang. Dan ternyata Swarnabumi berhasil ditaklukkan. Raja Tribuana Raja Maulia Warmadewa menyerah.
6 tahun kemudian, setelah menaklukkan negeri Melayu, pada tanggal 17 April 1292, Kertanegara mengeluarkan prasasti Camunda. Salam bahagia ya Sang Prabu. Salam bahagia wahai Sang Siwa Buddha. Terima kasih. Salam kalian kuterima dengan senang hati. Mudah-mudahan berkenan pula bagi para dewa yang bersemayam di atas langit. Kalian semua kuundang untuk berkumpul di Pendapa Agung ini agar menjadi saksi hidup dengan adanya prasasti yang baru saja dirampungkan oleh Sudarma Papati. Kita semua mengerti ada banyak yang bisa kita capai dengan gemilang tahun-tahun terakhir ini. Singasari bukan lagi sebuah tempurung yang mengapung di Muara Sugalu, melainkan telah berganti wajah menjadi sebuah armada kapal perang yang ditakuti negeri-negeri lain yang jauh. Arca Amoga Pasa yang kutanam di permukaan Swarna Bumi adalah bukti yang tak bisa disangkal, sekalipun oleh orang yang kurang berpengetahuan. Memang benar, Gusti. Apa yang telah diraih Singasari merupakan kebanggaan yang tak bisa dipungkiri. Nah, itu semua berkat jerih payahmu juga, Paman Lembusora. Juga jerih payah kalian, Ranggalawe, Nambi, Kebu Anabrang, menantuku Tiah Wijaya dan Ardaraja. Kau pun ikut berjasa, Paman Banyak Kapuk, Gajah Pagon, dan Rapodang. Semua ini adalah pekerjaan kita semua. Bukankah demikian? Benar, Sang Prabu. Nah, sekarang dengar. Pekerjaan yang baik sudah sepantasnya mendapat hadiah atau penghargaan. Sebaliknya, pekerjaan yang buruk yang sering dilakukan para pemalas dan sok pintar sudah seharusnya diberikan hukuman untuk peringatan bagi yang lain. Banyak Wide contohnya. Dia kulorot kedudukannya dari Reklian Demung menjadi adipati di Sumenep karena menentang kebijaksanaanku. Juga Ramapatiku pecah karena tidak setuju ketika aku merencanakan menyerbu ke Swarna Bumi. Itulah hukuman yang setimpal bagi para penentang, pembangkang, dan pengkhianat negeri Singasari. Menantuku, Tiah Wijaya. Daulat Ayahanda Prabu. Dan kau juga, Ardaraja. Daulat Ayahanda Prabu. Dalam prasasti Camunda yang baru saja dirampungkan, tercantum keputusan Kertanegara sebagai raja yang syah di Singasari. Di atas lempengan batu ini, aku mengucapkan terima kasih yang besar atas jasa-jasa mereka yang telah membantu seluruh usahaku. Dan kepada mereka aku akan memberikan penghargaan yang layak, baik jasa yang besar maupun yang kecil. Semua akan mendapat imbalan dari pemerintah Singasari. Dan kalian berdua, Tiah Wijaya dan Ardaraja, kutugaskan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemberian penghargaan itu. Ingat, jangan sampai ada yang tercecer. Semua yang telah berjasa harus ikut menikmati hasilnya. Daulat Ayahanda Prabu, Ananda akan melaksanakan perintah sebaik-baiknya. Demikian pula Ananda akan menjunjung tinggi perintah Ayahanda Prabu. Nah, kalau begitu, pertemuan di Pendapa Agung ini
aku tutup sampai di sini. Dan tak lupa, kita panjatkan puji syukur pada para dewa yang telah memberi berkah pada kita semua. Salam bahagia ya Sang Prabu. Salam bahagia wahai Sang Siwa Buddha. Kakang Jarawaha, kupikir raja kita sekarang ini hebat sekali. Di mana letak kehebatannya menurut pendapatmu, Adi Ganggadara? Ya, dia tegas dan tergolong seorang raja yang berani. Iya. Bayangkan, Swarna Bumi yang megah dapat ditundukkan tanpa kesukaran. Aku bangga bisa mengabdi pada raja seperti Prabu Kertanegara. Aku pun bangga mempunyai raja seperti beliau. Tapi aku mempunyai alasan yang berbeda. Ya, dengan dibuatnya prasasti Camunda, semakin tampak kearifan dan kebijaksanaan beliau. Seorang raja besar bersedia menekuk leher, menundukkan wajah untuk mengucapkan rasa terima kasih pada bawahannya. Itulah yang luar biasa. Kukira belum pernah terjadi sebelum Prabu Kertanegara. Ya, benar Kakang. Semua jasa orang, baik yang kecil maupun yang besar, baik dari kalangan bawah, menengah atau golongan atas, semua diperhatikan dan diberikan penghargaan. Rasanya pekerjaan kita tidaklah sia-sia. 2 kali aku terlibat peperangan bersama pedang kebanggaanku ini. Pertama, ketika menyerang Pulau Bali, dan kedua, ketika merebut ibu kota Swarna Bumi. Dan sekarang pangkatmu naik menjadi perwira muda. Ya, dan Kakang Jarawaha menjadi perwira tinggi. Dan atasan kita, Tuan Pranaraja, naik pangkat menjadi... Kakang Jarawaha, bukankah itu Tuan Pranaraja? Iya. Pasti ada sesuatu yang penting. Tidak biasanya sepagi ini Tuan Pranaraja datang ke barak prajurit. Sarungkan pedangmu Ganggadara. Negara Singasari aman. Dan kita belum merencanakan perang lagi dengan negara lain. Oh iya, maaf Tuan. Tidak biasanya Tuan mengunjungi barak prajurit sepagi ini. Aku ada perlu dengan kalian berdua. Mari kujelaskan di dalam. Gurawan? Iya, memang hamba pernah mendengar nama desa itu sebagai tempat tinggal Empu Hanggareksa. Kalau tidak salah, letaknya berdekatan dengan desa Jasunwungkal. Kalau kau sudah tahu letaknya, itu lebih bagus. Oh, jadi Empu Hanggareksa juga diundang ke istana? Tentu saja. Karena dia tergolong orang yang berjasa terhadap pemerintah Singasari. Hampir seluruh senjata milik perwira Singasari adalah buatan Empu itu. Benar, Tuan. Senjata yang ampuh memang ikut mempengaruhi semangat dan keyakinan seorang prajurit. Kalau begitu, kalian siapkan kuda dan perbekalan yang cukup untuk di perjalanan nanti. Apakah hari ini juga kita akan berangkat, Tuan? Ganggadara, tak baik menunda-nunda tugas yang diberikan oleh seorang raja. Matahari telah tinggi. Panasnya menyengat membuat musim kemarau nampak gersang. Seluruh kota Singasari bermandikan keringat. Mendadak, debu-debu jalan berterbangan, bercampur baur dengan daun-daun kering yang gugur ke bumi. Ketiga-tiga ekor kuda berlari bagaikan terbang. 3 binatang perkasa itu terus berlari menuju perbatasan kota untuk kemudian meninggalkan Singasari.
Sepertinya tuan bertiga ini datang dari jauh. Apakah kau sama sekali tidak mengenal lencana keprajuritan? Kami adalah prajurit-prajurit Singasari. Yang sedang kau ajak bicara ini adalah Panglima Muda tuanku Pranaraja. Kami mengemban tugas dari Sang Prabu Kertanegara. Ampun Gusti, hamba benar-benar tidak tahu. Hamba memang orang bodoh dan pantas dihukum. Sudahlah, tak ada perlunya memberimu hukuman. Kami hanya mau menginap di rumah ini barang semalam. Masih adakah ruangan kosong? Masih Gusti, tapi tempatnya di belakang. Apa? Kau suruh kami tidur di ruangan belakang? Berani sekali kau merendahkan martabat kami. Ampun Gusti, bukan maksud hamba merendahkan martabat Gusti bertiga. Tapi rumah penginapan hamba ini tidak besar. Ya, hanya ada 7 ruangan dan di bagian depan sudah ditempati orang. Itu, di bawah pohon sawo itu ada 2 ruangan yang cukup nyaman. Kami tidur di situ saja. Ampun Gusti, ruangan itu sudah ada yang menempati. Suruh saja mereka pindah ke belakang. Katakan bahwa kami membutuhkan ruangan itu untuk istirahat. Ampun Gusti, hamba tidak berani mengatakannya. Apakah orang-orang itu menurut kau keturunan dewa hingga kau pantas merasa takut? Kau pengecut. Biar aku yang akan bicara dengan orang itu. Mana dia? Apakah ada di sini? Ada Gusti, mereka ada di sini. Itu dia. Itu Gusti yang duduk berdua di sudut ruangan itu. Selamat malam tuan-tuan. Agaknya tuan-tuan membutuhkan ruangan yang nyaman untuk istirahat malam ini. Iya. Iya. Agaknya tuan-tuan baru saja berjalan jauh. Iya, benar. Kalian siapa? Kami ini orang lontang-lantung. Saya Jaran Bangkal. Dan adikku ini bernama Jaran Lejong. Kalau memang diperlukan, tuan-tuan bisa minta penjelasan lebih jauh pada pelayan itu tentang diri kami. Kami datang kemari hanya untuk menginap. Tidak mempunyai tujuan yang lain lagi. Bagaimana adik Jaran Lejong? Terserah Kakang saja. Baiklah. Kami tahu bahwa tuan-tuan adalah prajurit Singasari yang sudah sepantasnya dihormati. Karena itu, kami akan mengalah saja. Ambillah ruangan tidur kami yang di depan itu untuk istirahat. Terima kasih Tuan Jarang Bangkal. Ayo, adik Jaran Lejong. Kita pindahkan barang-barang kita ke ruangan belakang. Baik, Kakang. Ada apa pelayan? Gusti, kami harapkan berhati-hati. 2 orang itu agaknya punya niat yang kurang baik, Gusti. Kau tahu banyak tentang mereka? Mereka orang-orang jahat, Gusti. Mereka suka merampok orang-orang yang kemalaman di jalan, Gusti. Oh, begitu. Baiklah. Terima kasih atas peringatanmu, pelayan. Sebenarnya hendak pergi kemana Gusti bertiga ini? Kami akan ke desa Kurawan. Oh, Kurawan sudah tidak terlalu jauh dari sini, Gusti. Untung Gusti menginap di Jasun Bungkal. Memang kenapa? Jalan ke Kurawan agak sulit ditempuh pada malam hari, Gusti. Harus berhati-hati.
karena banyak jurang dan tebing yang berbahaya. Baiklah. Pergilah pelayan. Biarkan kami istirahat malam ini. Baik, Gusti. Maaf, hamba telah mengganggu. Selamat malam, Gusti Pranaraja. Iya. Mengapa berhenti, Tuan? Menurut keterangan pelayan rumah penginapan itu, setelah kita melewati 3 gugusan bukit di depan, barulah kita memasuki perbatasan desa Kurawan. Kalau begitu, kita jalan terus, Tuan. Mengapa berhenti di sini? Sebentar. Jalan yang harus kita tempuh semakin sempit dan berbahaya. Kita harus berhati-hati, Ganggadara. Oh, awas, Tuan! Ada pohon roboh! Hei, bukankah kau Jaran Bangkal dan Jaran Lejong? Apa maksud kalian merobohkan pohon ini di tengah jalan? Maksud kami adalah untuk menghalang-halangi perjalanan kalian bertiga. Kurang ajar. Tenang, Ganggadara. Tenang saja. Aku tahu siapa mereka. Bukankah kalian bermaksud merampok kami? Tidak. Kami hanya ingin minta ganti rugi. Ganti rugi apa? Kami tidak pernah merugikan kalian. Semalam kalian tidur nyenyak di ruang penginapan itu. Sedang kami hampir tak bisa tidur. Iya, kami tidur di kerubutan nyamuk dan kepinding. Apakah itu bukan kerugian namanya? Baik. Sekarang apa yang ingin kalian lakukan? Kalau kalian mau memberi kami 50 ringgit, maka kami akan membiarkan kalian melewati jalan ini. Jarang Bangkal. Apakah kau tidak tahu sedang bicara dengan siapa? Kami adalah prajurit. Kami tidak akan mempan digertak dengan cara seperti itu. Hei, begundal Kertanegara. Kami bukan hanya menggertak. Kalau kalian tidak bersedia memberikan apa yang kami minta, maka kalian pasti akan menyesal. Jarawaha dan kau Ganggadara, aku muak melihat tampang 2 orang itu. Cepat bereskan mereka. Baik, Tuan. Ayo Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Kalau kalian menginginkan 50 ringgit, cabutlah pedang dan hadapilah Jarawaha dan Ganggadara. Bagus. Ayo, Adi Jaran Lejong. Kita orang lontang lantung. Untuk apa gentar pada tikus-tikus piaraan Kertanegara? Bagus. Agaknya kali ini kita mendapat lawan yang sepadan. Adi Jaran Lejong. Cepat bereskan mereka, Jarawaha. Apa yang kalian tunggu? Bagaimana Jaran Bangkal dan Jaran Lejong? Kalian masih menginginkan 50 ringgit? Tidak. Ayo. Kami menyerah. Silakan. Ayo. Silakan tuan-tuan lewat jalan ini. Iya. Ayo bicara. Iya. Kami tidak akan mengganggu lagi. Tidak semudah itu. Kalian telah berani melawan prajurit Singasari dan bahkan menghina Prabu Kertanegara. Untuk itu, kalian harus dihukum.
Ampun Tuan. Kami mengaku bersalah Tuan. Ampun iya, Tuan. Iya. Kami menyesal sekali. Kami sungguh-sungguh menyesal telah berani mengganggu tuan-tuan. Tidak mudah mengampuni kesalahan seperti itu. Mana tangan kalian? Ayo, ulurkan ke depan. Iya. Aku akan memotongnya. Ayo, Tuan. Walaupun Jaran Bangkal dan Jaran Lejong merintih sambil membentur-benturkan kepalanya di tanah tanda menyesal, tapi Pranaraja... Ampun Tuan. Hamba mengaku bersalah. Ampun Tuan. Hamba tak akan lagi berbuat seperti ini, Tuan. Hamba bersumpah. Kalau perampok seperti kalian ini dibiarkan, maka yang akan mendapat kerugian besar adalah pemerintah Singasari. Hamba sudah kapok Tuan. Hamba berjanji akan menjadi orang baik-baik Tuan. Hamba tidak berani merampok lagi, Tuan. Sekarang kami sadar bahwa merampok adalah perbuatan yang tercela. Mengapa tercela? Sebab maksud hamba... Sudahlah Jarang Lejong. Orang seperti kalian tidak akan bisa berubah lagi. Ayo, mana tangan kalian? Ulurkan ke depan, ayo. Ampun Tuhan. Aduh, ampun Gusti. Tangan hamba jangan dipotong. Kalau tangan hamba dipotong, Tuan, dengan apa lagi kami harus bekerja? Iya Tuan. Kalau kalian tidak mempunyai tangan, maka kalian tidak akan mampu merampok lagi. Itu yang penting. Ayo, cepat ulurkan tanganmu. Jangan. Iya. Jangan sampai Tuan Pranaraja marah, sehingga leher kalian yang harus ditebas. Ampun Tuhan. Dengan tatapan mata bagaikan seekor Raja Wali, Pranaraja melangkah ke depan, sementara Jaran Bangkal dan Jaran Lejong dengan muka pucat terpaksa menyerahkan kedua tangannya. Pada saat itu, muncul dua penunggang kuda dari balik pohon-pohon hutan yang meranggas tak berdaun. Mereka adalah laki-laki dan perempuan, dan mereka langsung melompat dari kudanya masing-masing. Tak jauh dari Jaran Bangkal dan Jaran Lejong merintih minta ampun. Ampun Tuan, jangan dipotong tangan saya Tuan. Apa yang terjadi? Aku akan memotong tangan dua perampok ini. Tenanglah. Jangan terburu nafsu. Ini bukan urusanmu. Kalian siapa? Dan apa tujuan kalian datang ke tempat ini? Apakah kami salah karena telah melewati jalan ini? Harap Tuan bisa menahan diri sedikit. Baik. Kalian boleh terus lewat. Silakan. Semula kami memang hanya ingin melewati jalan ini. Tapi karena di sini telah terjadi sesuatu, maka tak ada salahnya kami ingin tahu. Bukan mau turut campur, hanya ingin tahu saja. Orang cebol, kau jangan membuka perkara baru dengan kami. Lewatlah kalau memang mau lewat. Jangan banyak cincong. Jangan kau kira aku tidak mengenal kalian ini. Rupanya prajurit-prajurit Singasari sudah mabok kemenangan hingga bicaranya seenak perutnya sendiri. Tutup mulut. Cukup, Gangadhara. Sebenarnya kalian mau apa? Kami tidak suka melihat perbuatan sewenang-wenang. Mereka perampok. Mereka orang-orang jahat. Barangkali mereka sudah membunuh puluhan manusia. Bukankah sudah sepantasnya dihukum? Janganlah Tuan menghukum tanpa bukti. Mari kita lihat, apakah dua orang ini telah melakukan kesalahan atau tidak. Siapa namamu? Nama saya Jaran Bangkal, Tuan. Dan kau? Saya Jaran Lejong, Tuan. Coba jawab. Apakah kalian telah merampok harta tuan-tuan ini? Berapa kampil emas yang telah kau ambil dari mereka? Berapa ringgit yang telah kalian rebut? Kami belum mengambil apa-apa, Tuan. Nah,
Bagaimana, Tuan? Bukankah tuduhan tuan-tuan kurang bukti? Memang, mereka memang belum sampai mengambil apa-apa. Tapi, mereka bermaksud merampok kami. Itu yang penting. Kalau begitu, tuan-tuan tidak berhak menghukum mereka. Apalagi memotong tangannya. Hai orang cebol, kau mau pergi atau tidak? Kau tidak berhak mengusir kami. Sekalipun kau prajurit Singasari. Kami bebas. Kami bisa pergi kemana kami suka. Kalian tidak usah ikut campur. Jadi kalian tidak juga mau pergi? Jangan gusar. Kami akan segera pergi. Tapi bersama mereka. Ayo, Jaran Bangkal, Jaran Lejong. Naiklah ke atas kuda. Kita tinggalkan tempat ini. Ya, kurang ajar. Kau berani meremehkan kami? Iya. Kalian punya kebiasaan juga rupanya. Adi Ganggadara, rupanya dia ingin memamerkan kemampuan ilmunya. Kita ringkus saja sekalian. Iya. Siapa tahu mereka adalah juga komplotan merampok. Cukup. Ada apa, Tuan? Tak ada manfaatnya berurusan dengan mereka. Tapi mulut si cebol dan perempuan itu sudah keterlaluan, Tuan. Cukup, kataku. Biarkan mereka pergi. Rupanya Tuan yang ini mempunyai penglihatan yang lebih jeli. Nah, maafkan kami. Bukan maksud kami ingin membuat gara-gara. Tapi kami tidak rela melihat prajurit Singasari menjadi rusak citranya. Supaya tuan-tuan tidak penasaran. Ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Empu Bajil. Orang sering menyebut saya si cebol dari lereng Tengger. Dan saya Dewi Sambi. Saya dibesarkan dan ditempah oleh angin pegunungan Lembah Kawi. Selamat jalan, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Ayo, Jaran Bangkal, Jaran Lejong. Tuan Pranaraja. Mengapa Tuan membiarkan mereka pergi? Iya, Tuan. Jelas, mereka orang-orang jahat, Tuan. Mereka pasti akan mengacau di tempat lain. Kita sedang mengemban tugas penting. Karena itu, kita jangan membuat masalah dengan orang-orang seperti mereka. Tapi, orang-orang itu sudah berani menghina kita, Tuan. Iya, Tuan. Sudah seharusnya mereka dihukum cambuk. Ganggadara, mereka tidak dapat kau samakan dengan Jaran Bangkal dan Jaran Lejong. Ilmu kanuragan dua orang itu cukup tinggi. Bagaimana Tuan bisa mengukurnya? Dari sikapnya, dari pandangan matanya, juga dari kecepatan geraknya. Aku yakin, kalau sampai kita terlibat perkelahian dengan mereka, kita akan mendapat kesulitan besar. Sudahlah, mari kita lanjutkan perjalanan. Untung Tuan menolong kami. Kalau tidak, kami akan menjadi orang tak berguna lagi, Tuan. Iya, Tuan. Karena kami akan kehilangan tangan kami. Iya, Tuan. Prajurit-prajurit Singasari itu tidak akan berani melakukannya di depanku. Iya, benar, Tuan. Agaknya mereka gentar menghadapi Tuan berdua. Apakah benar kalian bermaksud merampok mereka? Benar, Tuanku. Benar. Kami memang perampok. Kami hidup dari merampok harta benda orang. Kau senang dengan pekerjaan itu, Jaran Lejong? Bagaimana kami harus menjawab pertanyaan itu, Tuan? Itu memang sudah menjadi pekerjaan kami hampir 10 tahun lamanya. Jawab saja dengan jujur. Kau senang pekerjaan itu? Iya. Terus terang, sebenarnya kami menyukai pekerjaan itu. Tapi... Cukup. Kalau kau senang pekerjaan itu, kau boleh ikut kami.
Apa maksud Tuanku Bajil? Maksudku, marilah kita merampok bersama-sama. Marilah kita menjadi perampok yang lebih mapan. Kami mau, Tuan. Kami senang sekali bergabung dengan Tuan. Nanti akan kita bicarakan lagi soal ini. Sekarang mari kita pergi. Aku harus mengunjungi seorang kawan lama di Jasun Wungkal. Kita sudah 3 pal masuk ke wilayah desa Kurawan, Tuan. Iya. Tugu batas desa sudah di belakang kita. Ya, tak seorang pun nampak di jalan setapak ini. Kita harus bertanya pada seseorang, Tuan. Itu. Ada seorang petani sedang mencangkul saluran air di tepi sawah. Bagaimana, Tuan, kalau kita tanya saja sama dia? Baik. Mari kita tanya di mana rumah Empu Hanggareksa. Hei, Pak Tua! Kau tahu di mana rumah Empu Hanggareksa? Siapa yang memotong saluran airku ini? Dasar maling. Hei, Pak Tua! Di mana rumah Empu Hanggareksa? Kau tahu tidak? Tidak. Orang seperti itu tidak boleh dikasih hati. Aku tahu, pasti pekerjaan si kambing buduk. Kurang ajar. Kau jangan mempermainkan aku, Pak Tua. Mungkin dia tuli adik gagang darah. Kau tuli ya, Pak Tua? Kau budak ya? Awas kau nanti. Kalau sampai aku marah. Ku pelintir batang hidungmu biar pengok. Tan alas. Orang itu sengaja mempermainkan aku rupanya. Benar. Rupanya dia pura-pura tidak mendengar kehadiran kita, adik. Akan ku beri dia pelajaran. Supaya dia tahu bagaimana seharusnya memperlakukan prajurit Singasari. Ada apa ini? Ada apa ini kok marah-marah? Pak Tua, kau jangan main-main. Enak saja. Siapa yang main-main? Aku kan sedang macul saluran air ini. Karena airnya mampet, maka ku pacul. Pak Tua, apa kau tidak dapat melihat? Apa kau tidak tahu bahwa kami adalah prajurit-prajurit Singasari? Jadi kalian bertiga ini prajurit Singasari ya? Iya. Karena itu, kau harus minta maaf pada kami. Minta maaf? Minta maaf bagaimana? Dan mengapa? Karena kau sudah berbuat salah. Loh, apa salahku? Dengar, kau telah berani berlaku tidak sopan pada kami. Lucu, dagelan. Kok bisa begitu ya? Wah, yang berlaku tidak sopan itu siapa? Aku atau kalian? Wah, enak saja. Sudah, pergi sana. Aku masih mau kerja ini. Pak Tua Wong Edan, kau jangan membuat kami naik darah. Kami masih muda. Darah kami masih mudah terbakar. Masa bodoh.
Mau naik darah atau naik pohon, itu bukan urusanku. Gila. Kau ini mau apa sebenarnya, anak muda? Aku mau membuatmu berkubang dalam lumpur itu. Awas Pak Tua, tahan seranganku. Tunggu. Hentikan banyolan murah ini. Pak Tua. Iya. Kami datang ke desa Kurawan ini mengemban titah Sang Prabu Kertanegara. Iya. Lalu? Kami sudah lelah karena perjalanan yang cukup jauh. Karena itu berlakulah sedikit sopan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang berlaku tidak sopan itu bukankah kalian sendiri? Coba, apa pantas bertanya pada orang tua dari atas punggung kuda begitu? Apa mentang-mentang kalian prajurit, lalu boleh berbuat seenak jidatmu? Baiklah, ayo turun dari kudamu, Jarawaha. Baik, Tuan. Nah, sekarang kami mau bertanya. Di mana rumah Empu Hanggareksa? Bukan begitu cara bertanya yang baik. Aku tidak akan menjawabnya. Kalau begitu, kami akan memaksa agar kau mau menjawabnya. Iya. Benar, Tuan. Kita paksa saja. Tunggu. Kalian tidak usah main paksa. Aku ini sudah tua. Aku bisa mengerti kehendak kalian. Jarawaha, Ganggadara. Baik, Tuan. Loh, tunggu. Kok main cabut pedang segala? Waduh. Bisa gawat urusannya kalau begini. Pak Tua. Kau masih membandel tidak mau melayani kami dengan baik. Baiklah. Sekarang begini saja. Karena kalian sudah terlanjur mencabut pedang, ya tentu tidak enak kalau harus disarungkan kembali, kan? Nah, biar aku mengalah. Aku akan menunjukkan rumah orang yang kalian cari. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kalian tentu bangga sekali dengan pedang milik kalian itu. Itu sudah pasti. Kalau kau masih rewel juga, maka sebentar lagi lumpur sawah ini akan menjadi saksi kematianmu, Pak Tua. Waduh, itu mengerikan sekali. Tapi sebaiknya jangan sampai begitu. Kalau kalian memiliki pedang, nah, aku memiliki cangkul. Ini, lihatlah. Nah, kalau kalian bangga dengan pedang itu, maka aku pun bangga dengan cangkulku ini. Nah, sekarang kita adu saja. Mana yang lebih ampuh, cangkulku ini atau pedang kalian itu? Kau jangan main-main, Pak Tua. Tidak. Siapa yang main-main, anak muda? Coba saja buktikan. Kalau pedang kalian bisa melukai cangkulku, apalagi sampai membelah cangkulku ini, nah, itu tandanya aku kalah. Dan kalian berhak mengetahui rumah orang yang kalian cari. Bagaimana? Bagaimana Tuan Pranaraja? Mengapa kalian jadi bodoh, Tebas saja cangkul itu menjadi dua. Bukankah pedang kalian sudah berpengalaman dalam perang? Ayo. Ya. Baik, Pak Tua. Iya. Letakkan cangkulmu itu. Biar ku hancurkan. Tidak usah. Biar ku pegang saja. Nah, ayo tunjukkan keampuhan pedangmu. Ini. Tidak apa-apa toh. Tidak apa-apa ini. Ini lecet pun tidak. Ayo lagi. Yang lebih keras lagi. Ya, ayo. Kurang asam. Ya. Ayo terus. Mana? Ayo. Aku ingin melihat senjata kebanggaan prajurit Singasari. Minggir, Adi Ganggadara. Kurang ajar. Tangkap orang tua itu, Jarawaha. Dia sengaja menghina kita. Ringkus tua bangka itu.
Ini bagaimana? Tunggu, kok malah kalian menyerang aku? Wah, prajurit Singasari memang tidak bisa dipercaya. Jarawaha dan Ganggadara terus menyerang orang tua itu yang menggunakan cangkunya untuk menangkis pedang lawan. Jarawaha dan Ganggadara penasaran dan merasa malu sekali karena martabatnya sebagai prajurit Singasari direndahkan. Nah, para pendengar sekalian, siapakah sebenarnya orang tua itu dan bagaimana akhir pertarungan tersebut? Silakan mengikuti kelanjutannya pada seri berikutnya. Sampai jumpa.